Halo, halo. Selamat sore, teman bumi. Selamat sore, teman bumi. Halo. Kita tunggu dulu ya. Halo, selamat sore semuanya. Suaraku sudah oke kah? Oke, halo teman bumi, kembali lagi bersama saya Natasha, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, integrated children platform focusing on early years education through play. Nah, sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya salah satu topik favorit saya, yaitu soal permainan atau soal mainan. Mungkin sebelum aku mulai, boleh dong teman bumi share dulu di kolom komen apa sih mainan favorit dari si kecil di rumah. Kalau aku, mainan favorit anak-anak di rumah aku tunjukin ya. Itu sekarang yang mereka lagi suka banget, ada ini. Namanya Pix. Nah, ini tuh sebenarnya kayak corong-corong yang terbuat dari bahan yang kayak plastik elastis gitu, tapi bisa dijadiin semacam balancing toys. Dan ini anakku suka banget. Bisa dimainin hampir tiap hari. Terus ada satu lagi yang favorit mereka. Semoga ini nggak jatuh ya pas aku angkat. Tada! Ini dibuat dari magnetic tiles, ya. Dan aku punya magnetic tiles itu mungkin udah kayak ada 6 atau 7 tahun gitu ya. Dan aku nggak itu benar-benar anak-anak suka banget. Jadi aku keep on adding to the magnetic tiles collection karena tentunya seru banget bisa membuat berbagai macam jenis mainan dari si magnetic tiles itu. But later we will discuss more about this. Nah, untuk bincang-bincang sore hari ini aku pengen ajak. Tuh katanya Ayu Dahlan, anakku juga suka mainan magnetic tiles kalau dari bumi. Oh sama dong, tas dulu sama anakku. Oke, nah untuk sore hari ini kita akan mengundang dua play experts and play enthusiasts yang akan share tentang inovasi bermain masa kini. Semoga dari bincang-bincang bumi hari ini nanti teman-teman bumi bisa mendapat informasi tentang beli mainan apa sih yang cocok buat si kecil, dan semoga juga gimana caranya supaya mainan di rumah itu nggak numpuk, beli mainan jenis apa, dan gimana serunya main sama si kecil. Oke, kita akan ada dua play expert. Yang pertama adalah Miss Desri. Beliau adalah seorang content creator yang aktif sharing ide bermain edukatif melalui Instagramnya @cicidasri. Dan yang kedua ada Mbak Marisa. Mbak Marisa ini adalah seorang founder dari Toti Play. Toti Play itu adalah growth and development toys creator. Oke, yuk kita undang Marisa. Coba. Halo, Halo, sore Mbak Natasha. sore. Salam Iya, kenal. Halo Mbak salam Marisa, kenal ketemu semua. lagi. Iya, halo, sampai ketemu lagi loh. Ini sorry kok, eh sorry di Kenapa? aku kok ini gelap ya. Apanya gelap? Ininya nih nggak kelihatan ini screen-nya. Oh really? Baik. Oh, memang begini atau sorry sebentar ya. Mbak Iya, Oke, Mbak Desri oke. gimana? Aman? kalau aku aman. Aku Oh, Suaraku juga suaraku aman. aman, aman ya. Suara aman, suara hmm, aman. oke, iya, iya. Ya udah Udah, nggak apa-apa. Suaranya sih kedengeran sih, nggak apa-apa, aman. cuman gelap ya. Cuma gelap aja nih. Mau ini lagi nggak? Mau login terus log out lagi nggak, Mbak Marisa? Oh, boleh. Aku coba sekali lagi ya. Ya, coba ya. Sebentar. Nanti aku Oke. add. Oke. Mm-mm. Oke. Sebentar ya, Mbak Desri. Sebentar ya, teman bumi. Seperti biasa, pasti ada saja ini. Apa Nggak namanya? seru kalau nggak ada kayak Heeh. gitu.
nggak ada technological glitch. Iya. Tapi apa kabar? Baik, ini pertama kali ya kita bertemu walaupun Iya, aku sering ngelihat Instagram dirimu. Jadi aku kayaknya udah kenal dengan kamu ngelihat Instagram. seru banget ya. Akhirnya bisa ngobrol langsung nih. Udah kayak video call sekarang ya, meskipun belum pernah ketemu terus tiba-tiba ketemunya online tapi langsung klik gitu. Iya, karena mungkin passionnya sama ya, yaitu bermain permainan gitu ya. Yang ini aku udah tunggu aku accept dulu Ah, Mbak Marisanya. Coba lah, kok belum bisa ya? Accept. Mbak Marisa coba accept invite aku Mbak Marisa if you hear this karena aku coba accept invite-mu nggak bisa nih. Tunggu. Dari Mbak Desri kelihatan nggak invite gitu nyala warna merah di bawah? nggak ada. Tadi Ada aku ya. aku request langsung sih untuk Oke. join. Oke, tunggu, tunggu. Kok nggak bisa ya? Kayak keluar masuk terus sih Mbak Marisanya. Hmm. Oke. Mbak Marisa jangan jangan request to join ya. Aku coba ini dulu apa namanya add dirimu. Tunggu ya Mbak Marisa, jangan request to join. Coba sekarang Mbak Marisa accept. Nah, ini udah view request. Nah, Nah, udah oke. Aku sampai dah. pindah tadi. Udah, Aman. Oke, akhirnya. oke, oke, Oke. siap. Oke, kita mulai ya. Ya, oke. Oke, mungkin boleh kenalan dulu dengan teman Oh ya. Bumi. Siapa yang mau mulai duluan? Silahkan. Mbak Cici Desri dulu aja. Aku belakangan. Baik, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Cici Desri. Saya ibu dari 2 orang anak, dan tadi sudah di-spill nih sama Mbak Natasha. Kalau saya memang suka banget gitu sharing tentang bermain, karena basicnya memang dari diploma Montessori, sehingga concernnya memang di bermain, termasuk di terapi anak juga, tapi menggunakan pendekatan bermain, seperti itu. Silahkan Mbak Iya. Marisa. Ya, oke. Halo teman-teman Bumi. Saya dengan Marisa. Saya founder dari Toti Play. Toti Play itu seperti yang tadi sudah di-mention oleh Mbak Tasya, growth stimulation toys creator. Jadi kita memang memposisikan diri, kita banyak mendevelop toys untuk stimulasi anak gitu di usia-usia perkembangan, terutama di usia 1 sampai 8 tahun gitu. Salam kenal semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang serius, aku mau tanya dulu dong kalau dari Mbak Desri, mainan favoritnya apa sih yang bisa dimainin sama anak? Kalau aku biasanya lebih banyaknya di DIY sih sebetulnya. Oh, DIY. Oke, oke. Ya, Kayak apa apapun tuh Mbak contohnya? Lebih banyak misalnya sensori gitu. Wah, betul. Sensori, kemudian eksperimen, apapun itu yang bisa kita bangun bersama anak gitu ya, barang-barang yang ada di rumah, kita bikin sesuatu yang baru gitu. Oh, jadi memang lebih passionate-nya di DIY. Anaknya umur berapa tadi Mbak Desri? Kenapa? Putra-putrinya umur berapa? Kakaknya sekarang 6,5 tahun, baru masuk SD kelas 1, dan yang kecil baru 1 tahun, masih bayi. Kalau Mbak Marisa? Kalau anak aku, mereka usianya 6 tahun sama 4 tahun. Dua-duanya Oke. kebetulan suka di permainan yang sama, yaitu di permainan yang lebih
sifatnya lebih ke pretend play dan constructive play gitu. Oke. Jadi mainan favoritnya biasanya apa nih? Suka DIY juga atau memang ada spesifik mainan yang dari kecil pokoknya lekat sekali di hati gitu sampai sekarang? Kan karena udah 6 tahun ya, jadi mungkin. Mm-mm. Dia kalau mereka itu dua-duanya suka banget tadi yang constructive play sama pretend play itu. Kalau yang mainannya tertentu itu yang dari dulu mereka suka mainin sama kayak anaknya Mbak Tasya itu salah satunya magnetic tiles gitu. Jadi memang dari kecil dari yang mereka bentuknya sederhana sampai sekarang udah bentuknya aku pun juga bingung kayak wow itu kok bisa jadi begitu gitu. Jadi kayak tapi tetap mainannya yang mereka suka itu. Kalau yang sampai dari kecil sampai sekarang gitu. Yang tak lekang Jadi oleh waktu gitu ya. iya, lama deh pokoknya. Sama kayak bikin Banget. eksperimen juga nggak bosen-bosen gitu meskipun diulang-ulang lagi bahannya. Cuman kayaknya memang anak-anak tuh seneng banget ya tadi bikin eksperimen atau constructive play gitu. Nah, biasanya sih kalau di rumah gitu ya, ada nggak sih aturan bermain yang Mbak Desri atau Mbak Marisa terapkan ke anak-anak gitu? Maksudnya kan apalagi kan nih anak-anaknya juga udah masuk usia sekolah yang pertama yang 6,5 tahun dan 6 tahun gitu. Tentunya kan sekolahnya udah lebih formal ya, karena udah SD kelas 1 mungkin ya. Bener nggak nih, udah ada Betul, kelas 1 ya SD? betul. Ya, nah, berarti kan biasanya kita kan sering nih mengatur kayak boleh main, tapi setelah ini, nah itu ada nggak sih aturan bermain yang diterapkan oleh Mbak Desri dan Mbak Marisa di rumah? Ada sih pastinya ya, terutama memang karena aku sendiri berkegiatan. Kalau aku lebih seringnya bilangnya berkegiatan gitu ya di Montessori sendiri gitu dari anak pertama tuh usia 8 bulan. Meskipun dulu aku masih ngantor juga gitu ya, tapi tetap disempet-sempetin gitu. Kalau untuk aturan bermain atau berkegiatan pastinya ada seperti itu. Meskipun bermain di rumah sama di sekolah itu pasti berbeda gitu ya, tapi secara prinsip gitu aku bikin jadwal hariannya. Meskipun tidak jadi hari ini harus ini, enggak seperti itu. Beda dengan yang di sekolah. Hanya saja jadwal-jadwal atau rutinitas yang dibuat ini untuk membantu membangun ordernya anak, membangun disiplinnya anak. Jadi bukan yang A jam 9, jam 10 B, bukan seperti itu, hanya menyusun rutinitasnya saja. Gitu. Jadi aku tetap menyiapkan jadwal harian untuk anak bermain ataupun stimulasi atau berkegiatan apapun itu istilahnya. Namun aku juga tetap ready gitu ya untuk sesuatu yang spontan. Karena kita tahu anak-anak di sekolah pasti mereka nurut gitu kalau kata gurunya A Ya, ya A. betul. Gitu. Tapi kalau di rumah pasti ada negonya. Aku nggak mau main ini dong, aku pengennya main yang ini dulu gitu kan. Atau mungkin tiba-tiba moodnya itu berubah, dia bangunnya kesiangan, terus tiba-tiba, Ma aku hari ini kayak aku pengennya mainnya yang agak nggak terlalu banyak keluar tenaga gitu ya. Aku pengennya yang rebahan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bikin schedule, cuma harus ready juga dengan seperti itu. Kalau Mbak Marisa gimana? Ada peraturan-peraturan nggak nih dalam bermain? Kalau aku Karena pasti terus banyak terang kalau PR juga ya. Udah mulai ada PR gitu ya. betul betul. Jadi kalau aku sendiri terus terang mungkin kalau dibanding dengan Mbak Desri, aku lebih apa ya? Aku terus terang tidak memberikan jadwal tertentu sih untuk anak-anak. Jadi kalau untuk aturan-aturan itu aku tidak lebih menjadwalkan. Jadi memang kayak untuk karena mereka mau main ya mereka bermain, mereka mau gambar-gambar aja mereka mau gambar-gambar aja gitu. Tapi kalau untuk yang aturannya sendiri, aku biasanya lebih mengatur mereka untuk apa ya memutar mainannya gitu. Jadi kayak misalnya mainan favorit mereka memang tetap ada di satu rak gitu. Itu yang mereka pasti keluarin setiap hari atau kayak dalam 1 minggu pasti deh itu keluar kayak 5 hari lah gitu. Ada yang mainan yang dirotasi gitu. Biasanya aku lebih ngaturnya di sana. Itu ya lebih supaya mereka tidak bosan dan juga tergantung dari mereka juga sih peminatnya lagi mau kemana. Dan juga mungkin yang lebih aku dalam tanda kutip lebih aku atur, tapi sebenarnya nggak diatur juga sih. Cuman aku biasanya lebih menyimbangkan dari jenis permainan yang kayak, oke, kamu udah main yang kayak gambar-gambar gitu, tapi kan kayak bosen ya kalau gambar-gambar terus atau yang fine motor skill terus gitu. Jadi dicombine sama yang oke, ini mau yang mainan apa nih yang lebih heboh kah, mau yang lebih kayak seperti gross motor kah gitu kayak aku lebih oke kita ke bumi hari ini gitu kita ke playground dulu gitu misalnya itu juga salah satu aku buat dalam schedule mereka lah gitu kayak mereka kena gross motornya gitu kalau di aku. Tapi kalau untuk
time to time itu aku nggak buat terus. Iya. Oke, jadi kalau Mbak Desri sendiri memang menerapkan jadwal harian rutinitas, kalau Mbak Marisa lebih menyeimbangkan antara jenis-jenis permainan yang didapatkan oleh anak gitu ya. Nah, Betul. sekarang kita Ya. ngomongin soal mainan dulu nih. Anaknya boleh beli mainan berapa sering? Nah, ini susah nih kayak buat Mbak Marisa nih, soalnya dia punya toko mainan. Jangan-jangan nggak pernah beli mainan, aku rasa anaknya ambil aja dari toko mama. Pernah kok. Gimana? Kalau Mbak Marisa, beresin dulu. Boleh ada di ini nggak dibatasin nggak kayak kamu boleh beli mainan kapan gitu atau gimana? Enggak sih, enggak dibatasinnya sendiri bukan ya, beli atau tidak beli, tapi lebih ke kita diskusi soal value-nya dari mainan itu sendiri gitu. Kayak misalnya pertimbangannya adalah satu, manfaatnya gitu ya. Kita butuh nggak sih mainan ini atau kita bisa bikin sendiri untuk keseruannya sama gitu atau manfaatnya sama gitu. Kalau memang kita nggak bisa bikin sendiri atau karena kan kita memang concernnya di rumah itu DIY ya Mbak. Ya. Kalau kita DIY ya udah kita beli gitu. Tapi kalau kita bisa DIY, kita usahakan dulu kita ke alam gitu ya, kita keliling, kita ke playground, kita lihat ranting dan lain sebagainya, kita bisa pakai, kita bikin di rumah gitu. Jadi lebih ke mengupayakan apa yang ada dulu gitu. Kemudian selain dari kita lihat juga kualitasnya. Nah, untuk Montessori ini kan memang banyak menggunakannya itu dari kayu dan juga metal gitu. Ada beberapa yang bisa kita bikin sendiri, tapi ada beberapa yang memang nggak bisa gitu, sehingga harus beli untuk materialnya, untuk mainan-mainan itu sendiri gitu. Kemudian dari kualitasnya itu juga kita perhatikan, terutama mungkin untuk moms yang sudah join di sini, anaknya masih di bawah 3 tahun, itu harus aware juga gitu ya dengan material yang digunakan atau mainan yang dibeli, terutama partikel-partikel kecil yang nempel di mainannya. Mungkin yang memang utuh gitu ya, karena fase oral di 0 sampai 2 tahun itu kan masih cukup aktif ya, sehingga kalau ada yang kecil-kecil, baut dan lain sebagainya itu cenderung lebih berbahaya untuk mereka. Jadi kedua pertimbangannya adalah keamanan dan juga kualitas. Aku percaya banget di Totiplay ini udah oke banget ya kualitasnya ya, apalagi aku lihat juga kemarin kayu-kayu, wah ini cocok banget. Kita tinggal check out nih kayaknya bisa. Bisa. Aku udah punya pengoleksi Totiplay juga nih. Dan yang ketiga ini kayaknya nih Mbak, kan masa pakai ini jangan sampai kita beli mainan sekali 2 kali pakai terus habis itu rusak kita buang. Aduh sayang ya. Kalaupun kita punya adiknya kan kita bisa pakai lagi. Kalau kita nggak punya adik, nggak punya, kita bisa donasikan atau mungkin pre-love gitu ya. Makanya aku suka banget mainan-mainan yang terbuat dari kayu gitu, karena masa lebih panjang gitu. Oke. Kalau Mbak Marisa gimana Mbak Marisa? Urusan beli mainan nih. Kalau aku nih urusan beli mainan ya, terus terang pasti lumayan sering beli juga mainan gitu. Terutama memang kalau anak-anakku ini mereka apa ya, mungkin kalau mereka ada suka dengan karakter tertentu ya biasanya ya, kalau sudah semakin besar kan suka karakter tertentu gitu ya. Itu ya itu sudah ini deh gitu ya, mau beli deh gitu kan. Dan tapi memang kalau untuk aturannya itu batasannya mungkin kayak lebih ya ke untuk birthday present atau kayak kemarin mereka graduation gitu. Oke, itu sebagai ininya mereka gitu. Dan terus memang kalau itu untuk mainan-mainan yang mereka inginkan sendirilah gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri ini bukannya jualan ya. Tapi maksudnya jualan kalau juga nggak apa-apa kok. Enggak, kalau dari saya sendiri itu jujur saya memang saya moms yang sebetulnya waktu bersama anak-anak itu saya tidak terlalu banyak gitu. Jadi saya banyak di luar, saya banyak mengajar, saya kerja juga gitu kan. Jadi anak-anak itu banyak sama asisten atau sama mama saya. Jadi biasanya kalau sama mereka itu saya sudah lebih menyediakan tools. Jadi tools mainan itu saya anggap sebagai tools gitu. Jadi sebagai penyedia. Oke, ini mainannya sudah ada, tapi mainannya ini diusahakan memang mainan ini tidak terbatas dalam satu tujuan saja gitu. Jadi kayak misalnya hanya mainan yang cuman kayak
oh digerakin gini selesai gitu. Tapi ini kayak mainan yang memang mereka bisa jadikan apapun. Mungkin kalau di sini arahannya lebih seperti kayak open ended Iya, toys ya. Jadi open memang ended toys. bisa jadi apapun gitu ya. Dan itu koleksi kita memang ya tadi magnetic tiles itu sama kayak blocks dan lain-lain itu kita cukup banyak sih gitu. Tentunya memang ada dikombinasikan juga. Kadang anak-anak sendiri yang mereka kayak bisa sambil ngecat lah, ambil kapas lah ceritanya ini snow, ambil tepung lah ceritanya ini jadi kayak sandnya gitu. Itu mereka sendiri gitu biasanya. Dan itu tapi dari aku sendiri aku menyediakan mainannya itu sebagai fasilitas karena aku tidak bisa seperti mungkin Mbak Desri yang DIY begitu. Terus terang itu kan butuh waktu tertentu ya Mbak ya gitu. Kalau aku pilih ya udah gitu menyediakan mainan ini gitu jadinya. Oke, nah Iya. dari mungkin DIY atau konsep beli mainan itu ya, apa sih sekarang yang menurut Mbak Desri sama Mbak Marisa nih lagi ngetren banget, yang kayak mungkin kayak waduh ini harus banget nih anak-anak dari teman Bumi coba Mhm. mainin. Iya, kalau sekarang sih karena kita lihat trennya sejak pandemi ya Mbak Natasha ya. Ya. Jadi sejak kan anak-anak di rumah sekolahnya, orang tua juga kerja di rumah sehingga interaksi mereka itu kan di rumah lebih intens. Dan Hmm. aku lihat sejak pandemi itu banyak orang tua yang kemudian baru mengetahui bahwa anaknya ini memiliki kebutuhan di area-area tertentu, kurang Hmm. terstimulasi. Karena kan klinik Hmm. tumbuh kembang itu lagi rame banget. Karena itu baru baru mereka baru mengetahui apakah mungkin di area oralnya yang kurang terstimulasi atau di area Hmm. keseimbangan tubuh sehingga trennya sekarang itu yang lagi bener-bener orang tua concern gitu ya untuk beli sesuatu apakah material dan lain sebagainya itu di area sensory toys gitu ya yang Hmm. berkaitan sensory system pasti orang tua kayak sekedar peluit gitu ya atau mungkin alat musik yang ditiup itu senang banget gitu oh iya bisa juga ya itu dijadikan untuk mainan sekaligus stimulasi pada beli gitu ya kemudian juga tadi sempat disinggung juga soal motorik kasar dan motorik halus gitu ya itu juga sama material-material yang mungkin lagi banget sekarang brachiasika balance Hmm. gitulah balance beam dan lain sebagainya yang memang saat ini kan kita tahu sendiri lingkungan kurang mendukungnya Kak. Area-area terbuka itu agak susah ditemukan apalagi di kota besar kemudian polusi juga sehingga orang tua pun mau menstimulasi di alam bebas agak takut aku pribadi juga merasakan itu udara udah lagi nggak bagus jadi daripada kita menunda lebih baik kita optimalkan di rumah yaitu tadi kita beli balance board misalnya di rumah kita latih keseimbangan tubuh anak tetap di dalam rumah tapi tetap optimal gitu. Jadi kalau ngomongin soal hype ataupun orang tua kira-kira butuh apa ya? Sebaiknya Hmm. memang boleh sih yang entertain mainan-mainan entertain tuh boleh juga tapi kalau aku menyarankan lebih baik adalah prinsipnya mainan yang pasif. Jadi anaknya yang Oke. aktif gitu. Oke. Kah, motorik kah dan lain-lain. Oke. Kalau Mbak Marisa gimana? What do you think like ini orang teman Bumi harus punya di rumah mainan ini? Iya kalau Mau aku jualan juga nggak apa-apa kok. Jadi biar lebih gampang taunya di mana nih dapetnya gitu. ya kalau aku sebetulnya mirip sama Mbak Desri sih. Jadi aku juga memang setuju dengan mainan-mainannya itu memang dengan tujuan, terutama dengan sifatnya itu lebih sebagai untuk stimulasi ya, Hmm. gitu. Stimulasi berbagai sensorial anak-anak gitu. Memang betul perlu diakuin kalau aku melihatnya itu anak-anak sekarang itu memang sebetulnya sudah cukup lama sih kayak mengenai screen dan lain-lain itu kan kita nggak bisa hindarin ya gitu. Apalagi Betul. ya memang kita juga udah capek sampai di rumah juga kalau harus ini mereka juga kayaknya waduh gitu kayak waduh gimana ya gitu kan Hmm. harus uh, main terus gitu akhirnya ya mau nggak mau kenanya screen lagi nah itu tapi kita menyeimbangkan dengan itu dia mainan itu gitu dari screen itu kita nggak bisa totalitas hindarin itu menurut aku ya tapi ya penyeimbangnya itu adalah apa ya udah kita berikan mereka stimulasi-stimulasi yang tepat gitu dari mainannya dari aktivitasnya gitu selain Ada dari iklan. Sorry. ya selain dari pasti ya supaya mereka sehat dan lain-lain gitu tapi ya begitu kayak untuk segala macam sensorinya mereka itu kalau bisa tetap dalam posisi seimbang gitu kayak Hmm. misalnya hal kecil aja sih anakku itu punya kebiasaan dia kalau nonton di iPad gitu pasti posisinya begini ya kayak bersandar atau gimana gitu itu kan
ternyata pas aku konsultasi itu dia pengaruh dengan fokusnya. Oh ternyata memang vestibularnya jadi perlu lebih diasah. Oh ternyata ya sudah, berarti mainan yang kita asah, yang kita pakai ya lebih tadi seperti kayak Mbak Desri bilang, seperti kayak balance beam atau balance board yang memakai head control gitu. Kayak Oke. oh ternyata head controlnya yang harus diiniin. Jadi kita memang sesuaikan dengan kebutuhan anak tadi gitu. Gitu sih. Oke. Nah, Mm-mm. ya aku setuju banget, kita juga nggak bisa apa namanya saying no to screen ya. Mau nggak mau kan anak Mm-mm. juga dengan ada tumbuhnya teknologi, anak juga terpapar dengan teknologi dan kita juga mau dong anak kita kasih teknologi gitu kan. Jadi kita juga tentunya Betul. nggak bisa. Nah, biasanya gimana sih cara Mbak Desri dan Mbak Marisa sendiri untuk nge-balance antara kayak screenplay ya, whether it's games gitu kan atau nonton dan juga yang bisa dibilang offline play gitu atau yang bermain yang memang dengan mainan gitu. Do you give restrictions to your children? Apakah kayak bagaimana gitu menrestriknya dan membalance kesemuanya ini? Tetap ada boundariesnya ya, untuk apalagi masih usia 6,5 tahun kan belum belum yang screen time-nya masih sempit lah, katakan seperti itu. Kalau aku paling di weekend Ya. sih, Mbak. Aku tetap kasih dia kesempatan untuk apa ya, mungkin nonton, atau karena dia tuh senang juga gambar, jadi aku join komunitas gambar gitu. Dia nanti akan ketemu sama teman-temannya secara online gitu ya, dia akan gambar seperti itu. Masih sebatas itu sih untuk anakku yang 6,5 tahun ini. Jadi dipakai untuk gambar sama untuk nonton gitu ya. Kalau Mbak Marisa gimana? Apa udah mulai main game online juga atau lebih apa nih screen time-nya? Mereka lebih ke nonton sih, banyakan Nonton. memang kayak soalnya dari memang apalagi anakku yang sudah mulai SD ya, jadi kan memang dia itu pasti material itu juga banyak di Google Classroom dan lain-lain Betul. gitu. Jadi memang itu sudah aku anggap ya sebagai screen time-nya mereka juga, dan kadang dari sekolahnya juga kan mereka akan kayak kasih seperti games kecil tapi yang berkaitan sama materi yang diajarkan saat itu gitu. Jadi ya kenanya jadi saat di situ aja kalau untuk games yang tadi. Tapi selebihnya kalau games di luar sendiri yang handphone itu nggak, sejauh ini belum sih gitu. Anakku belum belum kenal. Jadi sebatas screen-nya itu lebih ke nonton ke yang mereka pengen, sama yang kedua ya tadi itu lebih kayak ke eh, berkaitan dengan materi apa yang pas sekolah lagi kasih gitu. Oke. Nah, terus Mm-mm. selanjutnya pertanyaan teman Bumi pengen tahu nih ya. Kan pastinya ketika membuat mainan DIY ataupun misalnya seperti Mbak Marisa membelikan mainan untuk anaknya gitu ya, itu kan pasti banyak. Kalau lama-lama dikumpulin akan banyak gitu ya. Nah, ini kan kita juga pasti apalagi kalau misalnya orang tuanya ini sangat eh, nggak mau ketinggalan gitu. Jadi begitu ngelihat siapa posting, wah keren banget nih mainan apa gitu ya, pengen beli-beli terus gitu. Nah itu gimana sih caranya kalau di rumahnya Mbak Marisa ataupun di rumah Mbak Destri, gimana untuk menghindari overloading daripada mainan ini sendiri? What do you guys normally do? Apakah kalian mungkin ada yang rotation gitu ya, atau bisa juga apa gitu? Kita pengen tahu solusi daripada kebanyakan mainan ini gitu, mainan numpuk biasanya dilakukan oleh Mbak Maisa dan Mbak Desri di rumah gimana? Satu-satunya Mm. solusi memang rotasi ya. Rotasi itu udah yang paling benar gitu ya, karena menumpuk barang termasuk mainan itu juga bisa mengganggu fokusnya anak. Jadi banyak banget in kelas gitu ya, banyak orang tua yang tanya gimana ya caranya meningkatkan fokus dan juga konsentrasi anak. Padahal salah satu yang membuat anak-anak ini sulit fokus adalah gangguan visual di rumah misalnya. Karena mungkin nggak cuma mainan ya Mbak, karakter kita termasuk mungkin aku dulu gitu ya, suka banget ngumpulin sesuatu, bahkan hal-hal kecil yang lucu-lucu yang mungkin kalau lagi belanja ke mall terus ada tempat pensil lucu, padahal udah punya tempat pensilnya tetap dibeli cuman karena lucu doang. Ya, Banyak dari kita kayak gitu. koleksi. Iya, pensil kah, termasuk hal-hal lainnya gitu. Jadi dipakai apa enggak, pokoknya beli aja dulu karena lucu gitu, karena suka. Terus lalu ditumpuk di rumah. Dan ruangan itu semakin sempit, ke samping juga penuh barang, ke atas juga numpuk barang. Kebanyakan seperti itu. Hal-hal seperti itu
sebenarnya justru akan mengganggu fokusnya anak gitu ya. Apalagi kalau hal ini terjadi dalam waktu yang lama, dari mulai dia lahir sampai dengan 6 tahun, wah udah susah nih. Kalau tidak dibantu dengan edukasi yang benar, kemudian lingkungan rumahnya juga terlalu banyak barang yang menumpuk dan tidak beraturan. Kalau menumpuknya memang ada aturannya, ya berbeda pastinya. Tapi yang berantakan itu pasti akan sangat mengganggu fokusnya. Kemudian akan sangat mengganggu visual diskriminasinya, gitu ya, visual background-nya, anak juga seperti itu. Makanya rotasi itu akan sangat membantu sekali. Dan rotasi yang perlu diperhatikan juga bukan yang oke, kita tampilkan yang ada di meja misalnya, terus yang satunya disimpan tapi tetap bisa digapai sama anak, tetap bisa diakses sama anak. Nah, rotasi itu bukan yang seperti itu. Diusahakan disimpan di tempat yang memang tidak bisa dicapai oleh anak, gitu ya. Kalau bisa ambil anak, udah pasti diambil lagi, udah pasti dibongkar lagi. Apalagi kalau anaknya misalnya kayak anakku umur 6,5 tahun udah bisa naik-naik kursi, dia udah pasti ambil boxnya, dia bongkar lagi, gitu. Jadi kalau aku tuh fotoin satu-satu, misalkan termasuk kayak spidol gitu ya, atau krayon, atau apapun itu yang sedang tidak dipakai, semuanya barang masuk atau barang yang ada di rumah, mainnya aku fotoin, aku print, terus aku simpen di kayak binder gitu loh Mbak. Aku simpan di situ. Nah, untuk membantu misalnya, ini udah 2 minggu nih, anakku udah mulai bosan, udah nggak pernah disentuh lagi. Itu udah jadi satu clue bahwa ini mainan udah harus di take out, udah harus diganti sama yang lain. Nah, aku tanya sama anakku, kamu mau ambil yang mana kira-kira? Karena kalau bongkar boxnya lagi, itu kan akan ngeluarin banyak barang, gitu kan? Betul, Waktu betul. tersita, anak juga pasti aku mau yang ini, aku mau yang ini, aku mau yang ini, pasti mau semua. Makanya kalau aku foto aja terus aku print out, aku tanya gitu kayak buku menu gitulah, kayak di restoran, kamu mau pilih yang mana yang keluar, nanti mama yang ini ambil, yang ini baru akan keluarkan gitu. Sejauh ini menerapkan apa namanya kayak tadi gitu ya, bikin buku menu mainan anak itu sangat membantu sih gitu, membantu. Wah, ini menarik banget. Jadi kita sebagai orang tua juga jadinya nggak repot ngeberesin gitu, nggak repot berantem untuk nego gontok-gontokan, aku mau ini, mamanya nggak mau, anaknya kekeh gitu kan, mau yang ini diturunin. Dengan adanya buku ini jadi kayak nggak terlalu banyak drama gitu. Kalau misalnya, sorry nih, aku mau tanya, kalau misalnya mainannya udah 2 minggu nggak udah 2 minggu disimpan terus nggak dicari, itu berarti maksudnya most likely anaknya udah nggak tertarik lagi gitu ya? Biasanya seperti itu gitu ya. Oke. Rotasi Dan jadi sebenarnya anak itu diapain mainannya? Didonasikan kah atau diapain? enggak dirotasi, disimpan Oh, di tempat yang dirotasi. memang Oke, 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 oke. di Oke, box oke. atau sangat tertentu gitu ya, yang memang anak nggak bisa akses ke situ untuk bongkar lagi. Oke, oke. Tapi when normally you ask your kid kayak, Kak, masih mau nggak mainan ini atau kita kasih ke orang aja ya gitu. Iya. Itu biasanya pas kapan sih? Karena kan Ter- harus dong, nggak mungkin semuanya dirotasikan. Pasti ada beberapa yang akhirnya harus didonasikan gitu. Betul, didonasikan dan biasanya aku pinjemin sih di area-area sini gitu ya. Memang punya anak kecil, biasanya aku langsung to the point aja gitu, kayak teman-temanku, aku punya mainan ini nih bagus nih gitu untuk stimulasi ini, kamu butuh nggak gitu, anakmu kan umur misalkan 4 tahun nih, ya udah pakai aja gitu. Atau mungkin yang DIY itu kan juga kalau ditumpuk terkesan seperti nyampah ya, karena aku pun pakainya dari tas. Nah, hal-hal seperti itu misalnya kayak botol-botol, aku biasanya simpan lagi di tempat yang memang bersih, terus aku kasih ke tukang sampah keliling gitu ya, untuk memang dijual kembali sama mereka gitu. Kalau yang DIY. Jadi sebisa mungkin minim sampah dan sebisa mungkin di rumah juga nggak terlalu menumpuk, tadi didonasikan. Biasanya per 6 bulan sekali decluttering untuk mainan. Oke, kalau Mbak Marisa gimana Mbak? Gimana caranya biar rumah tuh nggak tumpuk gitu ya? Ya, Mainan. kalau aku ya pasti rotasi yang tadi ya. Itu sih juga ya itu pasti jadi solusi buat semuanya. Tapi memang seberapa sering kita merotasi dan juga apa yang kita rotasi, nah itu biasanya sih aku simpel aja sih, tanya ke anakku, kamu masih mau main yang mana? Dan biasanya tuh mereka itu aku perhatikan mereka lebih kayak ada tematiknya gitu loh sendiri. Kayak misalnya oke, kayak aku masih pengen mainnya ini. Itu ketebak. Yang keluar tuh bakal mainannya apa aja gitu. Tapi memang misalnya mainan A, B, C gitu ya. Terus tapi dari 3 mainan ini akan jadi permainan apa itu biasanya
udah beda-beda gitu. Oke. Karena kan memang di aku kebetulan banyak kan mainan itu yang sifatnya open ended toys ya gitu. Jadi memang 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 bisa jadi apapun gitu. Paling kalau kayak ada beberapa karakter atau figure itu yang ya mereka bisa mainkan terus gitu. Hmm. Dan kalau memang misalnya mencegah untuk seberapa banyak mainan yang akan ada di rumah, aku memang dari dulu menerapkan ke anak-anak itu dan juga kerja sama-sama suami dan Hmm. opa omanya anak-anak ini kayak Paling aku bilangnya susah sih. Nah opa itu. oma. Jadi aku bilang ke mereka pertama kasih mainan gitu. Pasti kan anak kalau tanya mau kado apa, mau hadiah apa pasti aku mau ini gitu, mainan gitu kan kayak pasti itulah gitu jawaban-jawaban mereka gitu. Tapi itu aku sudah kerja sama mereka pertama kali untuk ya occasional aja kasihnya. Yang kedua aku menghindari mainan yang sifatnya memang satu kali pakai. Maksudnya satu kali pakai ini kayak yang tadi sifatnya jadi udah selesai pakai udah gitu. Kalau memang misalnya demikian itu biasanya kita kayak misalnya dapat dari kado atau hampers gitu ya. Itu masih oke lah gitu. Sama yang lebih aku hindari itu mainan-mainan yang bunyi-bunyian atau ada Hmm. yang banyak lampu-lampunya, kelap-kelip gitu, yang lain-lain itu aku udah ngomong dari awal kerja sama sih dengan suami dan juga opa oma sama anakku sendiri aku kasih pengertian boleh tapi nggak yang ini ya nggak yang banyak bunyi-bunyinya ini ya walaupun ini Hmm. wah ini cool banget mami gitu tapi tetap kita kita nggak ini ya jadi memang kita kasih batasan sendiri gitu ke Batasan anak-anak mana boundaries main ya. boundary sendiri untuk mainan apa aja yang oke ini karena mereka pasti ngeliatnya kan visual aja ya kalau anaknya menarik nih Betul, warnanya betul. lah bentuknya gitu tapi kita sendiri juga yang mesti ngerem-ngerem nih gitu jadi nggak bisa semuanya punya gitu gitu Hmm. sih kalau Iya, dari belum aku kalau mereka nonton review-review di YouTube gitu kan ya. benar iya betul itu kayak langsung mami pengen punya yang kayak Nastia gitu waduh Aduh. gitu kan Yes, itu yes, yes. Oke, iya oke. Nah, terus kalau misalnya Mbak Desi sendiri ini kan sangat fokus di Montessori gitu ya. Memang backgroundnya juga dari dunia Montessori. Pengen tahu deh, kalau di dunia Montessori itu adakah batasan umur untuk misalnya sebuah mainan gitu? Atau sebenarnya anak umur berapapun bisa main di mainan yang sama, tapi outcome dari bermainnya itu akan berbeda. Oke, nah kalau dari Montessori sebenarnya ada tahapannya, gitu. Oke. Karena di Montessori sendiri ada area-areanya yang sudah tersusun rapi, gitu ya, dari Hmm. puluhan tahun yang lalu, sehingga makanya ini kenapa aku suka Montessori itu karena terstruktur sekali, Mbak. Aku tinggal pelajari dan diaplikasikan gitu ya. Tahapannya mulai dari bayi, kemudian nanti 0 sampai 12 bulan, 12 bulan ke 24 bulan, kita fokusnya adalah di practical life. Practical life ini nantinya akan melatih sensory system. Tadi sudah kita bahas bahwa sensory system ini bagian dari fondasi tumbuh kembang anak. Anaknya susah makan pasti ke Hmm. situ lagi, anaknya sering Hmm. terjatuh gitu ya, ke situ lagi, anaknya susah fokus pasti ke situ lagi. Yang Hmm. akan dibahas atau diterapi itu pasti di perkembangan 0 sampai 24 bulan gitu ya, di Hmm. sensory sistemnya itu fondasi. Lalu motoriknya juga akan dikembangkan nanti setelah 0 sampai 2 tahun matang di area practical life-nya, kita akan tingkatkan lagi di usia 2,5 tahun, 3 tahun practical life-nya tetap akan dilanjutkan, tapi ada yang namanya sensorial, berbeda dengan sensory system. Hmm. Sensory system itu kan tadi sebagai fondasi 0 sampai 12 bulan dan akan dilanjutkan ke 24 bulan. Di 24 bulan atau di 2 tahun lebih masuknya ke area sensorial kalau di Montessori. Jadi aparatusnya itu atau material itu benar-benar spesifik dan harus Hmm. udah ada aturannya dari sana. Jumlahnya Oke. misalkan 10, ukurannya misalnya berapa kali berapa gitu ya. Warnanya seperti ini, beratnya seperti ini. Mungkin untuk yang ibu-ibu atau moms di sini yang gabung gitu ya. Kalau cari di marketplace Montessori toys atau mainan Montessori, itu banyak banget yang bermunculan gitu ya, yang Hmm. semua bahannya mungkin warnanya pink itu berarti Montessori, atau bahannya bahannya kayu itu Montessori, atau bahannya metal itu Montessori, padahal tidak semuanya. Ada aturan-aturan yang memang tujuannya spesifik, aparatusnya atau materialnya juga spesifik untuk anak usia sekian. Nanti kalau Hmm. anaknya sudah mahir, sudah mampu tubuhnya, contohnya ada yang namanya kan seperti balok itu ada brown step, jumlahnya
10 disusun dan dibawa. Cara bawanya pun ada tata caranya gitu ya. Supaya apa? Karena tujuannya untuk mematangkan otot-otot tangan. Supaya nanti di usia 4 tahun dia siap menulis. Makanya di usia 2,5 tahun, 3 tahun diajak untuk mainan tadi, menyusun, Brownster dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari materi ini juga nggak boleh diusahakan gitu ya, nggak boleh yang disambung-sambung kayunya. Jadi kayu blok yang utuh, aturannya sudah ada Oke. gitu. Oke. Tujuannya sudah pasti, manfaatnya sudah pasti. Nanti setelah 3 tahun baru masuk ke area bahasa, kita kenalkan gitu ya, area baca, tulis, dan juga berhitung, area matematikanya. Nanti ada culture lagi. Culture ini bahasanya lebih luas tapi menarik disampaikan, bener-bener kids friendly gitu ya. Kita ngomongin global, kita ngomongin benua, kita ngomongin bendera negara di seluruh dunia, kita ngomongin cuaca, jam, dan lain sebagainya. Tapi dengan cara-cara pendekatan yang memang asik banget gitu. Hal-hal yang dulu sebelum aku kenal Montessori, masa sih anak umur 5 tahun diajak ngomongin soal geografi, itu nggak mungkin banget gitu kan, impossible banget. Aku aja SMA bingung ya belajar geografi gitu, belum tentu hafal nama-nama negara dan ibu kotanya. Tapi anak-anak Montessori bisa tahu karena basicnya secara komunikasinya gitu. Aparatusnya ada, materialnya ada, kita tinggal kenalkan. Cara-caranya juga sudah dijelaskan, benar-benar terstruktur sekali. Dan di Montessori ini sendiri memang tidak menyebutkan satu suku atau satu ras tertentu atau satu agama tertentu, tidak ada. Sehingga semua orang di belahan bumi manapun bisa menerapkannya. Buat kita yang tinggal di kota dengan terbatas tempat area bermain di luar, tetap bisa menerapkan metode Montessori filosofinya. Untuk ibu-ibu yang tinggal di desa, yang terbatas, kita mau beli material yang bahannya kayu, itu kan berat ya Mbak Marisa ya. Ongkos kirimnya kalau keluar pulau itu kan pasti mahal banget, daripada harga barangnya sama ongkirnya pasti lebih mahal ongkirnya. Tetap bisa menerapkan Montessori. Kemudian mungkin ada Montessori Islami, ada Montessori Kristiani, ada, itu tetap bisa gitu loh untuk diaplikasikan. Karena luas sekali dan sangat fleksibel, meskipun tetap ada aturan-aturan, tetap bisa diaplikasikan, tetap fleksibel seperti itu. Itu sih yang aku suka kenapa Dari gitu ya, Montessori ya. gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Marisa, mungkin aku tanyanya lebih spesifik ya, karena aku dari dulu udah pengguna Toti Play gitu. Magnetic tiles itu kan tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh usia gitu ya Mbak. Maksudnya dari anak mulai bisa megang si tilesnya itu, dan buka-buka dia udah bisa main gitu. Jadi aku tuh selalu merasa ini magnetic tiles tuh inovasi yang wow gitu. Karena ya itu, kok bisa ya dari mulai 2 tahun sampai 10 tahun yang mainannya mainan yang sama gitu. Nah, sebenarnya Mbak, itu konsep di balik open-ended magnetic tiles ini tuh apa sih Mbak? Dan boleh dong diceritain dikit manfaat. Tadi kan Mbak Desi udah ceritanya manfaat Montessori, terstruktur, lalu juga mengajarkan subjek-subjek tanpa memaksakan subjek tersebut ya, karena dengan permainan dan aktivitasnya gitu. Mungkin Mbak Marisa juga bisa cerita manfaat daripada ketika anak actually learning about things through these magnetic tiles gitu. Ya, kalau aku boleh cerita ya mengenai magnetic tiles, atau mungkin nanti ya bisa juga kaitannya sama permainan-permainan gross motor yang lain gitu ya. Aku soalnya cukup penggemar pemain, anak-anak itu suka dengan mainan gross motor juga gitu. Jadi bolak-balik playground itu pasti gitu, karena ya buat mereka itu seru gitu kan. Jadi kalau untuk aku sendiri, betul, magnetic tiles itu dia tergantung dari umur, outcome-nya itu bisa beda-beda. Dari umur tertentu bisa jadinya apa, bisa jadinya 2 dimension gitu ya. Pas udah gedean dikit jadi bentuk 3D, pas udah besaran dikit lagi, wah 3D-nya makin heboh gitu. Itu memang dibentuk dari magnetic tiles sendiri. Itu memang dia kan sebetulnya loose part yang memang tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau mungkin Montessori itu tadi dia lebih ada tujuannya, lebih ada aturannya ya. Tapi kalau aku lihat ini magnetic tiles itu sebetulnya malah jadi tidak ada aturannya sebetulnya. Jadi kayak benar-benar terserah anak mau seperti apa. Itu jadinya di anak. Jadi benar-benar aktifnya itu di si anak gitu. Dan kalau akunya sendiri melihat memang anak-anak itu dia tapi ini memang harus seimbang ya. Maksudnya kayak tadi mainan yang diarahkan seperti Mbak Desri bilang itu aku setuju gitu. Tapi kayak kalau untuk aku lihat dari anak-anak itu, mereka juga cenderung mainan yang kayak ingin, oke, ini saatnya aku bermain, aku ingin explore gitu. Jadi memang eksplorasinya tuh lebih keluar, kreativitas mereka juga lebih keluar, dan yang ya imajinasinya pasti
main gitu ya. Itu kalau magnetic tiles. Tapi kalau kita bicara misalnya permainan yang kayak tadi yang lebih besar-besar ya seperti balance beam, balance board atau mungkin jungle gym gitu. Itu pun juga berbeda-beda loh gitu. Jadi kayak misalnya nih ketika anaknya itu masih belum bisa jalan, dia main balance board, oh ya dia cuma hanya bisa naik aja nih gitu. Tapi kan dia Ya, sudah ya. ada merangkak, sudah ada pergerakan merangkak gitu ya. Naik si jungle gym juga, oh ya cuman hanya bisa merangkak di si prosotannya itu. Tapi itu kan sudah kayak seperti stimulasi tertentu ya Mbak. Kayak seperti anak main di playground itu tentunya kan mainannya sama, tapi pasti yang gede itu lebih bisa naik-naik, tapi yang kecil itu ya dia sama sih, dia melakukan pergerakan otot-otot besarnya juga, tapi mungkin pergerakannya lebih kayak seperti merayap, merangkak untuk berlatih keseimbangan mereka begitu. Jadi kalau menurut aku tetap diseimbangkan antara untuk yang itu sih gross motor skill-nya dan juga untuk kayak ke fine motor skill-nya gitu. Dan kayak mengapa itu tetap tetap perlu ada karena memang ya tadi itu ya kayak stimulasi itu nggak bisa stop sih di anak-anak, apalagi kan anak-anak itu memang golden age-nya itu aku sangat percaya banget dari usia 1 sampai 5 tahun dan 5 tahun sampai 8 tahun itu kita kejar tuh benar-benar dari pertumbuhannya mereka gitu. Dan kalau aku balik lagi memang aku pribadi bukan moms yang full time bisa ada di rumah dan memantau anak. Kalau di rumah pun aku pasti ada melakukan sesuatu. Jadi itu aku kayak menyediakan satu mainan yang memang mainan ini kayak apa ya minimalis minimalis toy tapi maksimum untuk secara function gitu. Jadi jadi dimaksimalkan untuk fungsi-fungsinya gitu. Gitu sih kalau kalau aku. Tapi aku salut banget sama Mbak Desri. Iyalah, Sangat aku ini juga apa tadi kayak inspiratif oh my god banget. sama terstruktur. Wah, inspiratif sekali. Aku juga, waduh Hebat ini banget. butuh iya komitmen kan dari kita juga ya sebagai Betul, betul, ibu-ibu, gitu, betul. sebagai moms itu komitmennya pasti ini banget gitu harus komit. Kalau kita yang nggak komit ya anaknya nanti juga gimana gitu kan. Itu ini juga gitu di aku. Waduh, Bertapanya butuh setahun. kenapa? Kan ini bertapanya sampai setahun untuk mengambil keputusan ini, Mbak. Oh iya tapi hebat sih. Nah, karena kita Iya. selalu passionate about play atau about playing and toys gitu, boleh dong di-share nih. Mungkin gampang nggak nih diraih mainan favorit di rumah? Bukan mainan favorit anak aja ya, mainan favorit ibunya coba. Aku tadi udah nunjukin punya aku di awal. Coba, gampang nggak nih diambil ya? Aduh, Apa ya? Banyak nih, kayak di Raksi tuh banyak tuh. Aku kayak pengen ngintip tuh, ada di DIY aku. Perlengkapan kelas sebenarnya di sini kalau aku ngajar ambil gitu. Kalau aku sebenarnya ini sih Mbak. Jadi semua material Montessori aku suka gitu. Jadi nggak Oke, ada jadi anything Montessori gitu ya. Oke, oke, oke. mana ya. Aku kalau Mbak Marisa mau duluan deh. Aku ada satu sih yang oh iya bentar. Nah. Ini kecil tapi aku suka banget karena pas aku coba jadi aku duluan gak apa-apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi ini kayak tablet untuk sama sih sensori juga, tapi ke taktil gitu ya. Bisa dimainkan nih di usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Isinya itu macam-macam. Dia ada 2 tabletnya itu. Jadi ada yang kayak keramik gitu ya, kayak gini. Ini sepasang juga. Kemudian metal juga ada. Kemudian kaca. Kemudian ini kayu juga sama. Lalu ini kayak apa ya? Kalau di IKEA tuh yang buat tatakan piring itu ya, Jadi tatakan ini panci itu buat belajar materi apa sih? raba. Raba. Ya. Ya, oke, oke. Nah, yang ini dia kayu juga tapi lebih tipis dan lebih halus. Jadi nanti ini disusun gitu ya 10 ini total ada 12. Semuanya tuh disusun terus kita tutup mata. Kalau boleh sih ditutup diikat gitu ya biar nggak curang nih. Aku coba ini ternyata sulit banget gitu ya. Aku tutup mata, aku celupin dulu tangan ke air hangat supaya lebih aktif untuk taktilnya tuh indera perabanya. Setelah itu tangan kiri kita akan menyentuh misalnya seperti ini. 2 gini lah ya, aku susah nggak ada meja nih. Jadi tangan kiri aku pegang seperti ini, sentuh. Tangan kanan aku mencari yang mana tekstur yang sama.
Jadi bener-bener Oh. fokus dan konsentrasi juga taktirnya. Jadi suhunya sama apa enggak, teksturnya sama apa enggak. Karena ini kan kayu juga. Kemudian di Ya, sini ya. juga ada yang hampir mirip tapi suhunya beda. Yang ini lebih Wow. halus dan lebih, kalau yang ini tidak terlalu hangat. Kemudian yang bisa lagi adalah di metal dan juga di keramik gitu ya. Apa sih istilahnya tuh ini ya? Pokoknya aku bilang keramik lah ya, susah banget. Nah ini juga sama gitu, hampir mirip suhunya gitu ya, adem-ademnya sama, bunyi-bunyinya sama, teksturnya sama, tapi beda, pasti ada sesuatu yang beda. Nah pas aku coba pertama kali itu susah banget, sampai kurang lebih kayak aku latihan itu 3 bulan sebelum aku kasih ke anakku gitu ya. Aku coba dulu 3 bulan, bener-bener coba lagi, harus fokus, harus tenang, lingkungan tuh nggak boleh banyak distraksi gitu. Baru berhasil, baru aku ajak anakku. Jadi kalau aku belum berhasil, biasanya aku nggak kenalin dulu ke anakku. Kalau aku udah bisa, Baru aku encourage dia. ajak anaknya. Tapi anak-anak itu justru jauh lebih cepat. Mungkin karena kalau kita udah banyak gangguan fokus tuh, besok makan apa gitu ya, ini mau masak apa gitu kali ya. Kalau anak-anak ini masih murni, coba kali gagal, 2 kali langsung berhasil. Bener ketemu 6 pasang itu, 12 itu ketemu dengan waktu yang menurut aku cukup singkat. Oh keren banget, aku bilang gitu. Makanya benar tadi, golden age anak-anak gitu ya, di 0 sampai 5 tahun itu harus dikejar. Dan kalau bisa kita upayakan material apa, stimulasi apa yang diberikan ke anak, kasihlah. Jangan dilewatkan. Meskipun cuma 5 menit, 10 menit, manfaatkan. Karena nggak terulang lagi. Thank you Mbak Desri, bagus banget. Thank you. Kalau Mbak Marisa, apa nih yang favorit dirimu di rumah? Dan kenapa? Aku kebetulan lagi di rumah mertua aku, jadi mainan anak-anak tidak ada di sini. Gak Gitu, apa-apa. jadi aku nggak bisa ambil gitu. Tapi kalau aku boleh cerita, kalau yang favorit anak-anak sih yang tadi ya, seperti yang tadi sudah ini lebih ke constructive toys. Tapi kalau untuk yang kalau aku sendiri, aku tuh paling penasaran sama namanya kayak Montessori Knob Cylinder gitu, yang ada banyak itu Mbak. Mbak Putri pasti udah ini banget tuh. Nah itu aku sendiri cobain, itu ternyata susah ya Mbak ya gitu. Apalagi yang isinya 10 itu, wah itu ternyata susah gitu, banyakan salahnya aku daripada benernya gitu. Itu jadi kayak ya kita penasaran sih gitu di situ. Dan terus kalau misalnya yang kedua, yang favorit itu kita tuh sebetulnya lagi suka main pakai magnetic tiles juga, cuma dibikin seperti board game gitu. Jadi ketika jadi board game gitu, kita nanti kayak bisa pakai pin-pinnya bisa apapun, bisa kayak cuman koin atau apa gitu ya. Itu nanti kita bisa bikin kayak seperti ular tangga atau apa, dan itu jadi mainnya rame-rame aja gitu, seru. Dan apa kayak board game gitu, jadi semuanya bisa ikutan, bisa aku ikut, bisa suami aku ikut, anak-anak ikut, kadang opanya juga suka ikut nimbrung gitu. Jadi menurut aku itu cukup favorit sih gitu, karena kayak ketika weekend ngumpul keluarga, oh ya ini bisa bawa ini gitu, dan benar-benar mainan yang bisa dinikmati oleh semua umur ya gitu. Maksudnya kayak keluarga juga bisa main gitu, nggak cuman anak-anak doang yang mainin, tapi ini nih ngumpul nih begini nih, ada beginian, kita bisa main bareng gitu. Dan kita cukup bawa mainan ini aja, tapi bisa oke, hari ini mau bikinnya apa nih? Monopoli, ya udah yuk, ayo kita bikin kayak seperti monopoli gitu. Oke, kita mau bikin apa? Ini hari ini maunya snake and ladder. Oke, snake and ladder gitu. Jadi dan semua kan tahu ya cara bermain itu gitu. Jadi itu sih kalau aku favorit ya gitu untuk mainan. Nah tadi Mbak Desri udah ngasih like a very nice summary gitu ya, bahwa enjoy main dengan anak, umur gak akan keulang. Boleh dong dari Mbak Marisa juga nih, sebelum kita masuk ke 2 pertanyaan. Waduh, Oke, kalau aku mungkin pesan-pesannya ya mirip sih sama Mbak Desi juga gitu. Jadi kayak memang kita peka apa kebutuhan dari si anak itu, dan jangan maksudnya kalau memang harus dipersiapkan kayak misalnya oke, tapi ini gimana ya, kayak mainan ini sulit didapat atau ya intinya tadi ya kayak seperti mungkin dari harga atau misalnya ini, tapi memang ketika kita tahu mainan itu adalah seperti main investasi gitu, ya itulah gitu, karena memang anak itu ya
investasi terbesar kita itu adalah pada anak kita gitu. Jadi ya memang apa yang mereka perlukan ya kita berikan gitu. Apapun itu bentuknya ya pasti dari segi tadi ya makanan itu pasti ya. Tapi ya ini mainan itu mereka nggak Juga berasa. penting. Mereka tuh belajar di sana gitu. Selain dari kan sekolah udah gitu. Tapi ya yang di rumahnya ini apa? Karena kan anak itu terbentuk bukan hanya dari sekedar dia sama gurunya di sekolah atau di sekolah bagaimana. Tapi ya ini bagaimana Betul. dia di rumah itu juga kita harus sediakan lingkungan yang oke dan juga stimulasi tepat serta fasilitasi lah gitu dengan mainan-mainan yang tepat gitu. Bagus juga. Iya, Thank you Mbak Marisa. iya. Aku ada 2 pertanyaannya yang mau disampaikan ini dari teman Bumi. Yang pertama, ada yang curhat nih. Dia bilang katanya mainan open ended dan mainan Montessori itu mahal. Memang, ya, memang mahal. Mm-mm. Jadi dia nanya lebih mainan apa yang dia bisa belikan tapi bisa age sharing gitu across siblingsnya. Jadi maksudnya anaknya tuh satu umur 5 tahun, satu lagi umur 3 tahun gitu. Umurnya nggak beda jauh ya. Jadi dia berharap pas beli bisa dua-duanya main. Nah itu apa sih suggestion dari Mbak Marisa sama Mbak Desri gitu mainan yang bisa dimainkan oleh anak dengan perbedaan umur yang cukup dekat gitu. Kalau dari Mm-mm. aku DIY mau nggak mau Hmm. gitu ya. Kalau memang hambatannya aduh ini mahal banget di karena Montessori sendiri kita punya aparatus, tapi itu bukan segalanya. Kalau memang Hmm. kita bisa Hmm. pakai apa yang ada di rumah, gunakanlah. Contohnya, misalnya tadi kalau aku tadi pakai aparatus sendiri untuk mengukur suhu, kita bisa aja ambil batu 2 pasang, kita pakai sendok kecil 2 pasang, kita pakai pensil mungkin 2 pasang, paling enggak dia hanya merasakan teksturnya dan suhunya. Itu bisa juga Hmm. ya. Hmm. Kemudian misalnya lagi anaknya sama-sama lagi seneng gerak nih, yang gede seneng gerak, yang kecil seneng gerak, ya udah ajak aja keliling ya, gak usah misalnya beli khusus aparatus Montessori karena mungkin tadi gitu budgetnya lagi. Kemudian apalagi practical life juga sama, kita memang ada anjuran untuk mangkuknya yang seperti ini, sendoknya yang seperti ini, material seperti ini, tapi kalaupun tidak ada boleh pakai mangkuk yang digunakan di rumah, ambil aja dari dapur karena prinsipnya kalau di Montessori adalah yang harus concrete dan breakable gitu ya. Jadi mangkuknya jangan mangkuk plastik diusahakan gitu. Mangkuknya mangkuk yang Oke. memang plastik, tapi ukurannya ukuran anak. Jadi jangan sampai dikasih ukuran mangkuk yang emaknya makan, yang bapaknya makan gitu ya. Tangannya kan masih kecil gitu. Kita Hmm. ganti yang kecil mungkin kasihlah mangkuk yang ukurannya diameternya 5 cm. Nanti kakaknya pakai yang Hmm. lebih besar lagi gitu. Sama-sama mangkuk dan sama-sama kita ambil dari dapur, termasuk sendok juga. Jadi kalau ditanya apa ya, harus beli nggak? Nggak harus beli kalau saya gitu ya. Nggak harus beli kok, bisa pakai apa aja yang ada di rumah. Keliling, ambil daun kering, itu bisa jadi stimulasi untuk taktil, bisa juga kita bikin tracing angka, tempel-tempel pakai glukol, juga sama. Pramatematikanya dapat juga, atau mungkin pakai abjad, pramembacanya juga dapat, literasinya juga dapat, gitu ya. Mencium aroma daun keliling-keliling itu khas banget, mungkin daun mangga sama daun jeruk, daun mangga sama daun pisang udah pasti beda bentuk, beda aromanya. Itu juga sama bagian dari stimulasi. Nggak harus beli, gitu. Jadi kalau tanya apakah wajib beli? Enggak. Kalau punya budget boleh karena tadi investasi ya akan lebih optimal. Kalau nggak ada tidak apa-apa pakai yang ada di rumah. Thank you. Jadi memang fokusnya lebih ke DIY dan ya udah coba cari alternatif tanpa harus spending so much gitu. Karena sebenarnya kembali lagi alam itu juga adalah sarana bermain yang sangat baik ya. Ya, karena banyak juga Mbak Natasha, jadi orang tua tuh menunggu gitu ya, nunggu dulu bisa beli baru ajak Hmm. anaknya main, baru ajak anaknya stimulasi, padahal mau nunggu berapa lama anaknya keburu gede, golden age-nya keburu lewat gitu ya. Hmm. Karena kita stimulasi anak umur 2 tahun dengan kita stimulasi anak yang tertinggal di usia 6 tahun itu akan beda usahanya, Hmm. akan lebih sulit yang 6 tahun, akan butuh waktu yang lama. Kita ngajarin sepeda deh anak umur 3 tahun mungkin akan lebih cepat daripada yang 10 tahun gitu ya. Contoh Ya, ya. konkretnya seperti itu, sama juga dengan stimulasi area yang lainnya gitu. Oke, oke. Mbak Marisa, mungkin mau menambahkan soal ini gimana nih toy sharing amongst siblings yang umurnya berbeda. Mm-mm.
Kalau aku sih tadi itu ya, balik lagi ke pemilihan mainan. Jadi memang pasti carilah mainan yang memang itu kalian yakin itu bisa dipakai lama gitu, dari selain dari materialnya tapi juga dari manfaatnya. Dan eh, pretend play itu juga nggak ada matinya sih kalau buat aku Hmm. ya. Hmm. Kayak itu eh, bisa, dan pretend play tidak harus dengan mainan, bisa bahkan kayak bantal ditumpuk-tumpuk pun itu udah jadi rumah-rumahan buat anak-anak gitu. Dan itu ya Hmm. untuk orang tua juga seru gitu ya ngeliatinnya. Oke, ini kita kayak bisa lakukan um, quality time bareng sebelum kita tidur gitu sama anak-anak itu. Jadi bisa jadi salah satu solusi juga buat aku untuk main bareng-bareng, selain dari harus membeli mainan gitu. Dan yang berikutnya, apa ya, kayak untuk bisa main bareng-bareng itu playground sih kalau aku. Terus terang itu jadi Makasih solusi aku buat udah aku juga. diiklanin. Iya, bener nih, tapi bukannya bukannya ini nih, tapi memang bener kok gitu. Ya di playground itu mereka bisa bermain bareng sih gitu, karena memang eh mainannya di sana juga itu memfasilitasi apa kebutuhan si anak-anak sendiri gitu. Karena kan butuh bergerak. Kalau anak-anak udah capek bergerak, mereka mau main yang lebih ringan-ringan itu ada gitu. Dan Hmm. interaksinya juga pasti ada antara si anak-anak itu sendiri. Rentang umurnya kan juga pasti eh, ya jauh ya. Kalau misalnya kayak siblings itu misalnya cuma 2 tahun, tapi kalau ini nanti kan mereka juga ketemu yang lebih besar, itu mereka juga bisa Betul. bisa 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 main bareng gitu. Jadi menurut aku itu bisa jadi solusi juga gitu, kayak seminggu sekali kita ajak mereka bareng itu sih. Selain dari misalnya keterkaitan dari harus tadi mahal gitu ya untuk mainan. Tapi ketika Anda memang merasa, teman-teman memang merasa kayak oke, ini mainan worth to buy Hmm. dan memiliki manfaat yang memang nggak cuman setahun 2 tahun, tapi Hmm. kayak manfaatnya ini memang lama. Freeze ya. Hmm. Iya, Hmm. halo, Dianya freeze. udah. Oke, Ya, dah. iya, Oke. freeze. Iya. Oke. Iya. Tadi Oke. Mbak Marisa terakhir bicara tentang beli mainan yang memang manfaatnya itu bisa jangka lama gitu. Mhm. Ya, betul. Ya, itu aja sih paling kalau dari aku. Oke, oke. Nah, Iya. ini last question ya. Pertanyaannya adalah anak aku sekarang lagi kurang suka bermain gitu. Dia lagi somehow lebih suka misalnya menulis atau menggambar atau misalnya dansa-dansa, joget-joget gitu ya. Jadi mainannya tuh kayaknya hanya cuman kata ibunya mainannya kayak lagi masuk hotel gitu, nginep di rak-rak, nggak keluar-keluar, belum keluar-keluar gitu. Nah, gimana ya caranya encourage supaya anaknya mau main lagi? Karena kepengen lihat anaknya tuh duduk di lantai dan bermain lagi dengan mainan-mainannya yang katanya banyak banget. Jadi, ya ini dari curhat gitu ya, mungkin bisa juga sih ini kayaknya aku juga kadang suka ngerasa gitu. Kok si kakak nggak mau main ya? Maunya tuh ngejurnaling terus gitu. Ini apakah memang ada usia tertentu di mana anak mulai pengen coba sesuatu yang lain di luar main dengan mainan? Atau gimana sih? Mungkin Mbak Desri atau Mbak Marisa bisa suggest kalau anak lagi nggak pengen main dengan mainan, apakah normal dan gimana cara ngajak mereka kembali lagi gitu? Normal sih, menurut aku normal karena setiap anak itu ada fasenya dan fasenya itu unik ya, setiap anak Hmm. kakak sama ya, anak bahkan anak umur 6 tahun sama anak umur 6 tahun itu juga bisa beda. Ada yang lebih Hmm. dulu, ada yang mungkin sama gitu ya. Jadi kalau misalkan bicara apakah anaknya harus disemangatin atau diajak dan sebagainya, balik lagi kalau dari Montessori kuncinya adalah follow the child dan juga observasi. Kita Hmm. lihat anaknya. Oke, kalau dia memang sedang tertarik dengan sesuatu yang lain, kita kasih kesempatan. Karena kita nggak pernah tahu ya anak ini akan jadi apa di kemudian hari gitu ya. Hmm. Dan dia juga punya hak gitu ya untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Jadi kalau aku menyarankan tetap harus observasi, tetap harus menghargai haknya anak. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah apakah terjadi dalam waktu yang lama. Kemudian yang Hmm. kedua, apakah mengganggu dari perkembangan tubuhnya
gitu ya, dan emosinya. Itu yang paling penting gitu ya. Kalau misalnya sampai 6 bulan anaknya benar-benar hanya duduk gitu ya, jadi pasif gitu, kemudian komunikasi sama keluarga juga jadi minim, kemudian emosinya juga tidak terkendali, karena ada, terutama untuk masuk usia remaja biasanya seperti itu, emosinya jadi meledak-ledak, ditanya jawabnya ngebentak gitu ya, yang biasanya cerewet cerita dia malah jadi tertutup, senangnya menyendiri, mungkin gadgetnya tuh sama buku diary-nya seperti itu. Nah, hal itu juga perlu diperhatikan. Kalau terjadi dalam waktu yang lama, kita boleh intervensi secara pelan-pelan aja. Mungkin kita libatkan dia dalam obrolan, atau kita undang dia untuk berkegiatan sebelum masuk ke obrolan yang lebih serius. Gitu. Jadi yang pertama observasi, kedua hargai haknya anak untuk menentukan apa yang dia sukai, kemudian yang ketiga kita undang. Gitu, kita ajak, kita coba. Kalau untuk anak-anak yang kecil, yang usianya 0 sampai 8 tahun, sebetulnya mereka itu biasanya masih yang meniru orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya merasa, aku pengen anakku untuk aktif nih, ya udah orang tuanya dulu. Contoh, orang tuanya dulu deh ambil satu mainan, terus mainin dulu. Kakak mau ikutan nggak? Nggak deh. Terus besok jangan menyerah, kita coba lagi. Kak, mama seru deh ini deh, main ini. Mau temenin nggak? Nggak seru nih kalau sendirian, kalau berdua kayaknya lebih rame deh. Gitu ya. Kemudian misalnya dia masih nolak juga, oke, kita cari lagi. Mainan apa nih yang mau kita kenalkan? Yang dulu dia suka dan tidak pernah disentuh lagi. Ajak lagi. Gitu ya. Jangan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali. Karena kita harus melihat lagi nih, ada apa? Apalagi kalau memang ada perubahan dari sisi emosi, itu harus kita lihat lagi. Tapi kalau anaknya juga happy-happy aja, makan juga doyan, pola tidur istirahatnya juga aman, di sekolah juga masih aktif, ya udah nggak apa-apa, kasih kesempatan dia untuk mengeksplorasi apa yang dia inginkan, seperti itu. Kalau dari aku seperti itu, Mbak. Jadi lebih ke invitation to play juga ya. Dan Betul. memberi contoh ke, maksudnya yuk coba main dulu dan don't give up gitu ya. Takutnya kan orang tua baru 2-3 kali terus kayak aduh kenapa ini anakku. Oke. Kalau Mbak Marisa gimana Mbak? Atau mungkin mau share anaknya pernah mengalami hal yang serupa atau gimana? Iya, anakku pernah mengalami hal yang serupa. Anakku yang besar, yang perempuan begitu juga. Dan itu sempat sih aku juga perhatiin kenapa ya kok dia udah ini mainannya gitu, dan memang pendekatannya mirip-mirip sih sama Mbak Desi gitu. Jadi kayak kita coba tanya dulu, kita coba ajak main, dia tetap nggak mau. Pas aku tanya-tanya, oh ternyata memang dia sudah ada preferensi sendiri gitu. Misalnya kayak mainan yang ini ternyata dia sudah tidak sukanya ini, bukannya tidak suka karena dia sudah nggak mau mainin lagi, dia mau mainin lagi, tapi sepertinya dari segi umur harus diupdate gitu, misalnya mainannya itu juga pengaruh. Dan apa jadi kita sesuaikan dengan anak-anaknya juga sih. Tapi memang betul tadi, kalau sejauh ini memang hanya sebatas misalnya preferensi aja itu fine ya. Tapi kalau memang ternyata ini anaknya kok jadi benar-benar diem, jadi secara emosional juga kurang oke, kita bisa lihat ya mungkin Intervensi. perlu di perlu di ini lebih lanjut gitu ya, Investigasi. ya investigasi gitu. Kalau ini, tapi itu normal terjadi sih gitu, anak tidak mau main atau anak-anak bosan gitu, atau kayak mereka lebih ya tadi mungkin mereka lebih suka gambar aja gitu, atau mereka lebih suka sesuatu yang kayak, atau nggak mainnya maunya sendiri nih, diam-diam maunya di pojokan gitu. Kalau adanya ikutan langsung ada keluar gitu, nggak mau, itu kan ada juga kan. Jadi kayak, tapi ada juga anak yang sukanya ayo mainnya bareng-bareng rame-rame gitu kan, ada juga yang seperti itu gitu. Jadi memang itu beda-beda sih dari anak-anak. Oke. Jadi takes your time untuk understand sebenarnya anaknya butuh apa gitu. Dan juga tadi kalau kata Mbak Marisa itu normal, tapi Mbak Desi juga harus make sure bahwa semuanya bukan cuma nggak mau mainnya aja, tapi kalau makannya masih normal, belajarnya masih normal, aktivitasnya masih normal, ya mungkin itu hanya sementara saja anaknya lagi nggak mau main. Oke, ini kayaknya kita udah lumayan 1 jam nggak kerasa bincang-bincang soal bermain dan permainan. Dan seneng banget dari tadi ya konsisten yang nonton kayaknya ini ada yang terus-terusan nonton dari awal. Thank you banget untuk teman Bumi yang nontonin kita, dengerin kita selama 1 jam. Semoga sangat bermanfaat bincang-bincang hari ini.
Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa langsung DM aja ya Mbak Cici Desri atau Mbak Marisa via Toti Play. Jangan lupa juga lihat Instagramnya Cici Desri. Itu banyak banget info-info tentang bermain dan beli juga mainannya Toti Play, oke? Lagi banyak banget mainan-mainan barunya. Thank you so much Mbak Desri dan Mbak Marisa. I think today aku juga learn a lot. Aku catat tadi poin-poin yang dibicarakan gitu. Semoga bisa segera diaplikasikan ke anak-anakku juga. Thank you, Thank dan you. semoga Thank you, Mbak sehat Desri. selalu. Thank you. Terima Ya, kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye ya, makasih. bye. Bye.